Halo teman-teman, selamat datang kembali di audio YouTube channel novel kita. Sebelum kita lanjut ke novel ini, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu channel ini, like, dan share kepada teman-teman kalian, agar Mimin lebih semangat upload episode selanjutnya. Kalau sudah, Mimin akan melanjutkan membacakan sebuah novel yang berjudul Cinta dan Dendam Bos Mafia di episode ke-36. Selamat mendengarkan. Pewarisnya adalah seorang laki-laki. Mengapa Diana mengatakan dia lemah dan tak sanggup melakukan apapun? Seolah-olah Diana sedang membicarakan seorang wanita. Apakah dia tahu sesuatu tentang ahli waris itu? Maka sebabnya dia ingin melindunginya. Atau apakah itu hanya sekedar salah bicaranya? Gumam Theo di dalam pikirannya. Pertanyaan itu memenuhi seluruh pikiran Theo. Akankah Theo akan menginterogasi Diana dan mengawasinya, atau membiarkan masalah ini berlalu begitu saja? Tanggal pernikahan Theo dan Diana semakin dekat. Dalam 2 hari ke depan, mereka akan melangsungkan pernikahan. Sepertinya mereka sedang dalam mimpi. Theo dan Diana tidak benar-benar berbicara satu sama lain karena mereka takut bertengkar. Diana memutuskan untuk menyerahkan kebenaran kepada Rio. Diana tidak peduli apakah dia memberitahu Theo atau tidak. Dia sibuk menghabiskan waktu dengan teman-teman dan kuliahnya. Sedangkan Theo sibuk bekerja. Semuanya tenang, tetapi tidak ada yang tahu bahwa badai besar akan datang dalam hidup mereka. Theo tidak suka gagal dalam hidupnya. Dia bersikeras untuk menemukan ahli waris sebelum pernikahannya. Dia juga memiliki pekerjaan lain yang harus dilakukan sehingga membuatnya bekerja semalaman. Diana memperhatikan Theo bekerja terlalu keras. Theo, ini sudah larut malam. Kenapa kau tidak tidur? Kau terlalu banyak bekerja akhir-akhir ini, tanya Diana. Aku tidak bisa istirahat sebelum menyelesaikan pekerjaanku, jawab Theo. Saat itu, Theo mendapat telepon dari sahabat terdekatnya dan anggota terpercayanya, yaitu Mike. Theo menerima panggilan itu dan menjawab, "Lebih baik kau melaporkan sesuatu yang berguna daripada hanya mengganggu waktuku," kata Theo. "Bos, aku menemukan orang itu yang mengaku sebagai pewaris yang telah menelepon saudara Rio. Dia sekarang telah menjadi tawananku," kata Mike. "Siapa dia? Cepat katakan," teriak Theo. "Dia adalah Han, bos," jawab Mike. "Apakah kau yakin?" tanya Theo kembali. "Jika saya tidak yakin, saya tidak akan menelepon Anda. Sulit untuk melacaknya karena dia menggunakan beberapa teknologi tinggi untuk menjaga identitasnya tetap aman," jelas Mike. "Biarkan dia tetap hidup. Aku akan menanganinya sendiri," kata Theo. Sudut pandang Theo. Tidak disangka pengawal Theo yang tugasnya melindunginya, orang itu juga yang telah mengkhianatinya. Keluarga bajingan itu membunuh orang tua Theo dan dia punya nyali untuk mengancam Rio dan Theo. Theo akan memastikan Han sendiri yang akan meminta kematiannya. Tapi kenapa dia melindungi Diana? Apakah dia menyukai Diana? Diana pun berusaha membela ahli waris di setiap kesempatan yang didapatnya. Apakah Diana terlibat dengan Han atau dengan keluarga Chang? Theo cukup bodoh untuk tidak memeriksa latar belakangnya dengan benar. Theo melihat ke belakang untuk melihat bisikan di telepon Diana. Theo berteriak pada Diana, "Kau bicara dengan siapa?" "Ini Amira. Kenapa kau berteriak padaku?" jawab Diana.
Theo menyambar telepon untuk memeriksanya. "Mengapa kau berbisik? Apa yang sedang kau sembunyikan?" tanya Theo dengan emosi. "Karena kau sedang berbicara di telepon, aku tidak ingin mengganggumu. Mengapa kau begitu curiga padaku?" tanya Diana. Theo duduk di tempat tidur dengan dipenuhi rasa bingung dan menekankan tentang apa yang harus dilakukannya. "Ah, apa yang sebenarnya terjadi?" teriak Theo. Diana meletakkan tangannya di bahu Theo karena khawatir dan mencoba untuk menghiburnya. "Theo, kau kenapa? Kenapa kau terlihat sangat bingung? Kau harus tetap tenang," kata Diana. "Aku tidak bisa tenang sampai aku menemukan jawaban dari semua pertanyaan yang menggangguku," kata Theo, dan dia bersiap-siap untuk pergi di tengah malam ini. Diana mencoba menghentikannya, tetapi dia tetap tidak bisa dihentikan. Theo pergi ke sarang mereka di mana Han ditawan. Dia diikat dan dipukuli dengan kejam, tetapi dia tetap tidak melepaskan sikapnya. "Lihat siapa yang telah datang untuk mengunjungiku," kata Han dengan senyum di sudut bibirnya. "Jadi, kau adalah pewaris dari keluarga yang menjijikan itu?" kata Theo. "Aku bukan ahli waris, tapi dia dekat dengan hatimu. Aku telah melakukan apa yang aku bisa untuk melindunginya, tapi dia tidak menginginkannya. Jadi, mengapa sekarang aku harus menyelamatkannya?" kata Han. "Omong kosong apa yang kau bicarakan sekarang? Apa kau sedang mencoba untuk menyelamatkan dirimu sendiri dengan berbicara omong kosong seperti ini?" kata Theo marah. "Apa kau sangat takut? Jauh di lubuk hatimu, sebenarnya kau tahu jawabannya, tetapi kau mencoba untuk terus menyangkalnya," kata Han tertawa. "Diam!" teriak Theo dan menendang Han dengan keras. Para anggota yang melihat Theo begitu marahnya merasa takut kalau Theo akan membunuh Han. Mike menghentikan Theo. "Bos, saya pikir Anda harus melihat ini sebelum memukulinya," kata Mike dan menunjukkan catatan panggilan Han kepada Theo. Hampir semua panggilan dan pesan yang dia lakukan adalah dengan seorang gadis. Gadis itu adalah Amira. Semua percakapan di pesan HP-nya hanya tentang Diana yang harus meninggalkan Theo. Sepertinya Han tidak sedang berbicara dengan Amira. Rasanya seperti Han sedang berbicara dengan Diana. Theo membanting HP Han. "Jadi, kalian berdua selama ini telah mengkhianatiku," kata Theo. "Bos, saya pikir Han dan Diana sudah saling mengenal satu sama lain sebelum mengenal Anda. Itu sebabnya Nona Diana memilih Han untuk memberinya makan ketika dia datang pertama kali ke rumah Anda, dan Han menerimanya. Nona Diana hanya ingin melindunginya darimu. Jangan marah padanya, itu bukan sepenuhnya salahnya," kata Mike. Dari belakang, Han berkata, "Kau salah, dia tidak melindungiku. Aku yang melindunginya. Tapi sekarang tidak lagi, karena dia tidak bisa bersamaku. Dia seharusnya tidak bersama siapapun. Aku yang harus bersamanya. Aku mencintai dia sebelum kau, dan juga sebelum Adrian," kata Han. "Katakan pada bajingan ini untuk tutup mulut," kata Theo. "Han, jadi apa kebenarannya?" tanya Mike. "Theo, jika kau benar-benar ingin tahu yang sebenarnya, tanyakan saja pada kakakmu. Dia akan menjelaskannya lebih baik," jawab Han. "Cukup dengan kebohonganmu. Mike, bunuh saja dia. Dia ahli warisnya. Dia hanya menggertak untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Aku akan menangani Diana," kata Theo. "Theo, sebenarnya kau sudah tahu itu, bahwa aku tidak berbohong. Aku bukan ahli warisnya. Pewarisnya adalah dia. Sial, aku sangat mencintainya. Aku bahkan tidak bisa menyebutkan namanya. Tapi aku harus mengatakannya, karena dia tidak pantas mendapatkan cintaku. Dia adalah Diana," kata Han tersenyum. Theo meraih leher Han. "Inikah yang kau sebut cintamu? Untuk melindungi dirimu sendiri, kau menjadikan Diana sebagai tumbalnya?"
kata Theo sangat marah. Aku tidak berbohong. Kakakmu memiliki liontin Diana. Dia mengetahui yang sebenarnya dari liontin itu. Tanyakan saja padanya tentang itu, kata Han. Mike yang melihat itu segera menghentikan Theo. Bos, hentikan. Saya pikir ada beberapa kebenaran dalam kata-katanya, kata Mike. Apa yang sedang kau katakan? Apa kau percaya dengan pengkhianat ini? Teriak Theo. Memang benar dia mengenal Diana sebelum Anda. Memang benar dia adalah penelepon misterius itu. Mungkin benar dia bukan ahli warisnya. Bisa jadi pewarisnya itu adalah Nona Diana. Saya juga berpikir bisa jadi Amira. Kita tidak bisa membunuhnya sekarang, kata Mike. Theo melepaskan tangannya dari leher Han. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Pernikahanku tinggal 2 hari lagi, tanya Theo. Saudara Rio tahu sesuatu. Anda harus menginterogasinya, begitu juga dengan Diana, kata Han. Orang yang paling bisa dipercaya dan paling dekat dengan Theo malah menyembunyikan sesuatu dari Theo. Sekarang, siapa yang akan dia percaya? Bersambung. Halo, terima kasih ya sudah menyimak audio ini. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.